Yes, selamat siang semuanya ya. Bagi yang belum sempat saya sapa satu-satu, tapi saya bisa melihat teman-teman benar-benar tersebar dari Sabang sampai Merauke. Baik, hari ini kita akan bicara tentang Harvest and Win. Jadi sebuah challenge yang baru berlaku nanti di bulan April, Mei, Juni, Juli. Jadi sekali lagi, ini baru berlaku di April, Mei, Juni, Juli. Namun pada kesempatan ini kita sudah upayakan untuk mensosialisasikannya sehingga nanti per 1 April teman-teman semua sudah siap, sudah ready, dan sudah mengedukasikan ini kepada timnya. Karena informasi seberharga apapun hari ini jika tidak dipraktekkan, jika tidak diinformasikan kepada timnya, maka dia menjadi kurang nampol dan kurang berdamage kalau kata anak sekarang. Oke, kita masuk. Kenapa Harvest and Win diadakan? Jadi kalau kita bayangkan kita menggunakan produk yang living, bergabung menjadi brand partner yang living, membeli PEP atau beli produk apapun, kemudian mulai mengeksplor semua oil yang ada di PEP atau produk apapun yang pertama kita beli, kehidupan kita sehari-hari itu diibaratkan sebuah taman, ya, yang namanya taman, ada air mancurnya, ada batu-batu kerikilnya, ada bunga, ada tanaman yang hanya berdaun hijau, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi banget. Itu yang namanya taman, dan semua usaha kita untuk menyiangi gulma yang tumbuh di sela-sela mawar, memetik daun-daun layu, memberi pupuk, menyiram setiap pagi dan sore, memastikan agar tanaman-tanaman tersebut tumbuh sesuai dengan pokok-pokok tanaman yang sudah kita tempatkan, maka usaha kita itu adalah tanaman-tanaman tersebut. Kemudian karena kita rawat, kita pupuk, kita sirami, maka akan muncul putik, putiknya menjadi bunga. Beberapa tanaman yang memang menghasilkan buah, bunganya akan berubah menjadi buah. Nah, bunga, buah, aroma wangi, serta kupu-kupu yang datang ke taman kita itu adalah pencapaiannya teman-teman semua. Pertanyaannya, sejauh ini terlihat seperti apa taman yang livingnya teman-teman? Jadi Harvest and Win, ya, sebuah challenge untuk mengumpulkan poin, panen poin. Semakin banyak poin yang dipanen, semakin banyak hadiah yang didapat. Jadi ini sebuah kesempatan membuktikan tanaman kita akan menjadi yang paling suburkah, yang paling cantikkah, bermanfaatkah untuk diri kita sendiri saja atau semua orang lain yang ada di sekitar kita dan tentunya oleh lingkungan sekitar kita. Ini kira-kira filosofi program Harvest and Win berasal. Kemudian, dampak langsungnya panen poin, panen hadiah. Dampak tidak langsungnya kita nggak pernah tahu seberapa dampaknya. Nanti bisa harvesting ke farm pada akhirnya, Ibu Ratna. Thank you loh insight-nya. Jadi objektif tujuan dari program ini memberikan penghargaan atas pencapaian pribadi. Jadi pencapaian pribadinya kakak-kakak nih, pencapaian pribadi, ya, dalam membangun kebiasaan sebagai oiler sejati dalam melakukan berbagai kegiatan. Jadi sekali lagi ini poin pribadi yang dikumpulkan dari aktivitas menggunakan oil, apapun itu kegiatannya yang bisa menghasilkan poin, nanti kita akan lihat. Oke, yang pertama, Harvest and Win itu periodenya berlangsung dari April sampai Juli 2022. Kemudian siapa yang bisa ikut? Brand partner, mulai dari associate sampai yang highest rank-nya per 31 Maret nanti itu adalah eksekutif. Oke. Jadi yang Maret ini baru pertama kali achieve eksekutif masih bisa ikut dalam Harvest and Win dan berkesempatan memenangkan hadiah yang telah disediakan. Lalu ternyata ada brand partner
yang per 31 Maret highest rank-nya eksekutif, bahkan sebelum Maret dia eksekutif, itu di salah satu bulan, di April, mungkin Mei, mungkin Juni, mungkin Juli, dia uprank jadi silver. Dengan kondisi seperti ini, brand partner ini masih tetap bisa dapat mengikuti harvest and win. Jadi kata kuncinya adalah per 31 Maret, semua brand partner mulai dari rank associate sampai yang highest rank-nya eksekutif per 31 Maret. Oke, kemudian di sisi lain kita juga punya program yang khusus untuk eksekutif and above, yaitu yang Living Leader Scam. Jika ada di antara eksekutif yang tengah mengumpulkan poin harvest and win, tapi kemudian juga menang leader scam, maka dia akan menang leader scam, tapi dianulir atau tidak menjadi entitled untuk harvest and win. Bagi-bagi rezeki, gitu ya, bagi mereka yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk ikut yang Living Leader Scam. Hadiahnya apa? Ada oils collection sama diffuser, dan caranya itu ada 3 aktivitas. Nanti di slide selanjutnya saya akan sebut dengan aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Aktivitas 1. Jadi poin dikumpulkan dari 3 aktivitas. Aktivitas 1 itu adalah enrollment atau reactivation atau activation. Oke, aktivitas 1 itu adalah enrollment, reactivation, atau activation. Yang aktivitas kedua, ini PV order pribadi. Belanja pribadinya saya berapa PV, itu nanti ada skala poinnya. Kemudian aktivitas yang ketiga, apakah saya up rank atau rank advancement, naik peringkat, atau saya mencapai lagi peringkat tertinggi saya, di mana saya sempat drop. Oke. Brand partner April bisa ikut nggak? Oke. Nah, ini pertanyaannya udah jauh ke teknis ya. Intinya saya mau make sure dulu, apakah semua sudah paham dari mana sih akumulasi poin bisa didapatkan? Dari mana ya akumulasi poin bisa didapatkan? Dari 3 aktivitas. Oke, setelah ini teknisnya kita akan bahas. Oke, kita lanjutkan ya. Saya mau cross check dulu. Thank you responnya, gegap gempita. Saya mau cross check dulu. Apakah semua sudah clear dari cara apa, dari aktivitas apa kita bisa mengakumulasi poin? Clear ya? Ada 3. Dari enrollment atau reactivation atau activation, dari PV orders yang kedua, yang ketiga dari rank advancement atau re-rank. Oke, setelah ini kita bahas satu-satu. Tadi pertanyaannya berapa PV, apakah bisa IR, bisa SO. Nah, ini kita akan bahas. Tapi biar kita berjalan sama-sama beriringan, saya mau make sure dulu semua udah paham bahwa mengumpulkan poin datang dari 3 aktivitas. Oke, kemudian kita masuk ke mekanisme. Intinya, harvest and win ini mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya sesuai dengan mekanisme yang ada. Sesuai mekanisme yang ada. Tahan dulu, enrollment apakah harus PEP? Tahan dulu, semua akan diungkapkan sesudah ini. Oke. Nih, ini adalah new enrollment atau reactivation atau activation. Jadi ini ada poinnya. Ini minimal 100 PV, tidak harus PEP, boleh gabungan IR dan SO, ya. Dan yang dapat poin siapa? Enrollernya. Yang kita baru enroll, yang kita baru reaktivasi, dan yang kita aktivasi. Jadi kalau kita ngenrollnya 1, 2, 3, 4, poinnya sama 1, atau 2, atau 3, atau 4. Kalau saya enrollnya 5, saya akan dapat 7 poin. Kalau saya enrollnya 6, sama 7 poin. Karena 5 atau lebih new enrollment, saya akan dapat 7 poin. Poin ini dikumpulkannya per kapan? Per bulan. Kan setiap bulan kita mengenroll ya. 1 new enroll 1 reaktivasi 1, 2 reaktivasi 2 poin.
Tapi jika 5 atau lebih, langsung 7 di bulan itu. Oke, terus misalnya nih, saya mau menjawab ya beberapa pertanyaan teman-teman yang sangat antusias. Misalnya nih, di April nanti saya mengenroll brand partner baru. Brand partner baru saya boleh langsung ikutan nggak dengan program Harvest and Win-nya? Oke. Brand partner baru ketika dia baru didaftarkan, baru di-enroll di April atau Mei atau Juni atau Juli, itu dia ranknya associate kan? Nah, dia bisa langsung ikut Harvest and Win melakukan 3 aktivitas tadi. Udah terjawab belum untuk new brand partner yang baru di-enroll di April atau Mei atau Juni atau Juli? Bolehkah mereka langsung ikut? Langsung ikut. Oke, mereka langsung bisa ikut. Ya, oke, yang itu udah paham ya. Jadi as long as brand partner itu peringkatnya associate, walaupun dia baru di-enroll di April atau Mei atau Juni atau Juli, kemudian yang minimal eksekutif yang living leaders camp Ibu, ini Harvest and Win. Dan yang Maret minimal eksekutif itu Harvest and Win. Oke, ayo, hirup clarity, hirup peppermint. Oke. Ya, biar nggak nge-mix segala sesuatunya. Kemudian reaktivasi ini siapa? Brand partner kita yang udah inaktif, brand partner kita yang udah nggak belanja-belanja sampai akhirnya membership-nya inaktif, gitu ya. Gimana kita ngereaktivasinya? Beli PEP atau 100 PV produk lainnya. Ya. Harus langsung 100 PV atau boleh diakumulasi dalam 1 bulan? Boleh diakumulasi. Program ini harus ikut atau harus isi form? Otomatis ikut. Ya, nggak pakai daftar. Berarti yang bisa ikut HNW ini yang bulan Maret eksekutif ya, bukan dari associate sampai eksekutif per bulan Maret. Perhitungan mulai April, betul, April sampai Juli. Oke. Ini program Harvest and Win yang terbuka untuk associate sampai highest rank eksekutif. Misal enrollment ini ditambah 20 PV akan poinnya bertambah. Nah, ini ada di tahap selanjutnya. Eksekutif bulan September 2021 bisa ikut ya Bu Indri, bisa selagi dia eksekutif paling tinggi. Ya, sebentar teman-teman, ini sudah dibuat terstruktur, nanti akan ada yang terjawab setelah slide berikut ini. Saya mau tahu dulu untuk poin 1, aktivitas pertama, new enrollment, reactivation, activation, sudah paham belum? Ini poinnya 1 atau 2 atau 3 atau 4. Enroll new member di Mei, dia langsung ikut, boleh. Langsung ikut. Sudah paham? Iya. Mau di-enroll di Juli, boleh ikut nggak? Boleh. Lakukan aja aktivitasnya. Kumpulkan poin. Activation ini maksudnya gimana? Nah, ini pertanyaan penting. Activation. Reactivation kan jelas ya. Reactivation kan jelas membernya udah inactive. Ya kan? Kalau activation, ayo teman-teman, take attention please. Kalau activation itu udah 12 bulan berturut-turut, brand partner kita nggak belanja-belanja, PV-nya 0 terus 12 bulan berturut-turut, dan nanti apakah di April atau di Mei atau di Juni atau di Juli, dia tepat di bulan ke-12 yang kalau dibiarkan bulan depannya nanti dia jadi inaktif. Cara cari tahunya gimana? Di VO ya kita bisa bikin report. Cara bikin reportnya gimana saya nggak tahu. Hubungi upline-nya. Ubek-ubek YouTube yang Living Indonesia. Di situ ada video training cara bikin report. Ya, reportnya apa? Member yang udah 12 bulan tidak belanja. Nah, di bulan itu informasikan ke dia. Halo, kamu hampir inaktif. Ya kan? Bulan ini adalah kesempatan terakhir kamu supaya kamu tetap status membership-nya aktif. Oke? Nah,
Jika dia belanja minimal 100 PV, maka dia bisa mendapatkan poin activation. Artinya dia nggak perlu ditunggu untuk reaktivasi dulu, nggak perlu ditunggu untuk inaktif dulu. Oke, jadi sebelum dia inaktif justru diaktifasi kembali. Jadi ini member yang comeback 12 bulan. Ya, kalau kurang dari 12 bulan nggak mendapatkan poin activation. Tapi boleh nggak saya ajak dia untuk belanja lagi? Misalnya ada promo yang cocok, tentu saja, ya kan? Jadi reactivation itu jika berapa yang kita enroll udah nggak ada di VO, iya, udah inaktif. Ya, inaktif itu biasanya udah gone dari VO. Oke, MWO-nya 12. Nah, di kata Bu Andina, di VO, itu kalau kita klik semua member di tim kita, terus ada kolom MWO ya, 12. Itu adalah month without order. Ya, udah berapa bulan dia nggak belanja. Jadi MWO itu month without order. Activation kalau dia belanja lagi 100 PV berarti yang dapat poinnya upline langsung ya. Yang dapat poin enrollernya. Dua belas bulan ya, minimum MWO-nya 12. Berarti bulan depannya dia bakal inaktif. Nih ya, ini poin enroll. Poin enroll nggak berlaku kelipatan. Oke, Ibu Lara Zulaika. Poin enroll nggak berlaku kelipatan. Poinnya 1. 2, ini slide-nya lagi di depan kita ya. Poinnya 2, 3, poinnya 3, 4, new enroll poinnya 4. Mulai dari 5 atau lebih di bulan itu, di bulan April aja nih, 5 atau lebih kita dapat 7 poin. Oke, Ibu Lara udah jelas belum? Nggak berlaku kelipatan ya, sistem poinnya seperti ini. Seperti tabel yang lagi ada di hadapan kita ini bersama-sama. Oke, thank you. Untuk yang pernah hit silver tapi sekarang exec berarti highest rank-nya silver. Ya, sedangkan Harvest and Win ini highest rank-nya eksekutif. Jadi dia nggak bisa ikut. Enroll lebih dari 10 tetap 7 ya Kak, poinnya iya. Bagi yang activation yang dapat poinnya enrollernya ya iya. Karena ini temanya kan enrollment. Enrollment ini kan cakupannya poinnya untuk enroller. Reactivation pun demikian, activation pun demikian. Kalau yang pernah hit eksekutif tapi senior star gimana? Kalau yang pernah eksekutif tapi dia hit senior star, highest rank-nya apa ya? Rank tertingginya apa? Pernah eksekutif tapi sekarang dia senior star. Nah, kalau dia highest rank-nya eksekutif, boleh ikutan nggak Harvest and Win, teman-teman? Boleh ya, thank you sudah dibantu. Very, very good. Kita lihat contoh di slide berikut ini. Kalau dia pernah silver, sekarang eksekutif, itu highest rank-nya apa? Dulu pernah silver, sekarang eksekutif. Highest rank-nya apa? Highest rank itu rank tertinggi yang pernah dia capai silver. Berarti, apakah dia bisa ikut Harvest and Win? Nggak bisa. Oke, kata kuncinya adalah apa highest rank-nya? Gitu. Oke, kita masuk ke contoh dari, terima kasih luar biasa Gegap Gempita. Seru sekali. Oke, ini kita masuk ya ke contoh perolehan poin dari April sampai Juli dari aktivitas 1. Aktivitas 1 itu apa? Apakah itu new enrollment, reactivation, atau activation? Oke. Sekarang semua bisa lihat slide ini. Semua bisa lihat slide ini. Ini adalah contoh poin yang didapatkan oleh seorang brand partner. Bisa dari new enroll, reactivation, atau activation. Tadi secara definisi kita udah jelaskan. Oke, nah dari 4 new enroll, 1 reactivation,
1 activation. Ini totalnya dia 6. Oke, saya mau tahu mana yang salah, mana yang benar. Ini ya, new enroll-nya 4, reactivation-nya 1, activation-nya 1 poin. Apakah benar di April dia dapatnya 6 poin? Kenapa 7, guys? Kenapa 7? Luar biasa. Keren, keren. Iya, harusnya 7 ya, karena totalnya udah di atas 5. Ini pertanyaan jebakan. Yes, harusnya 7 ya. Jadi April dia harusnya 7, karena kombinasi new enrollment, reactivation, activation, pokoknya kalau 5 sampai lebih itu dia 7 poin. Keren, guys. Oke, sekarang di Mei. Di Mei, dia punya new enroll 5. Nggak ada reactivation, nggak ada activation. Di Mei betul nggak ini total poinnya 7? Betul ya? Thank you. Ini kenceng banget chatnya. Di Juni gimana di Juni? Juni salah. Yang benar berapa? 7 yang benar. Oke. Lalu di Juli? Di Juli, apakah sudah benar? Juli udah benar ya. Jadi, kalau total poinnya 28, benar nggak? Total poinnya 28 benar ya. Tapi cara ngitung per bulannya ini salah. Oke, ini harusnya April 7, Mei 7, Juni 7, Juli 7. Berarti maksimal poin yang didapat dari aktivitas 1, 28. Karena masih ada 2 aktivitas lain, Ibu Indria. Jadi maksimal dari poin enrollment atau aktivitas 1 ya, itu memang 28 maksimal. Oke, kita lihat selanjutnya. Aktivitas yang kedua, order pribadi loh, ya kan? Ada order pribadi. Order pribadi ini apa? Bisa IR, sekali lagi guys, bisa IR, bisa SO, bisa gabungan IR dan SO. Total poinnya di bulan itu berapa? Oke, jika dia 100 PV, 1 poin. Jika dia 120 PV, kombinasinya IR aja, SO aja, atau IR dan SO, 120 PV dapat 2 poin. Kemudian 190 PV atau lebih besar itu dapat 3 poin. Nah, jika selama April, Mei, Juni, Juli 4 bulan berturut-turut ada belanja pribadi, order pribadi minimal 100 PV selalu setiap bulan itu, maka akan dapat tambahan 2 poin. Dari poin order pribadi ini apakah clear? Jadi boleh penjumlahan beberapa invoice, kemudian SO dibayar pakai PV redeem tidak dihitung, karena SO yang dibayar pakai PV redeem itu nanti di pembayarannya dia nggak jadi akumulasi PV. Jadi yang dibayar dengan uang ya. Kalau poin pribadi ini member activation atau reactivation berlaku nggak? Poin pribadi yang mana? Ini order pribadi, ordernya saya. Order pribadinya saya. Saya sebagai pemilik akun yang living. Ya, Ibu Ika. Order pribadi ini belanjaannya saya. Oke, 400 PV ke atas, 190 PV ke atas dapatnya 3 poin. Kalau member reactivation belanja 190 PV. Member reactivation kita dapat poin reaktivasinya saja. Belanja pribadinya itu jadi poinnya dia. Bukan poin enrollernya ya Bu Ika. Kemudian Ibu Novi,
Untuk poin tambahan yang belanja berturut-turut ini akan didapat di akhir challenge. Akhir challenge, karena 2 poin kita bisa berikan setelah dia 4 bulan berturut-turut. Oke, semua yang kita enroll, semua yang kita reaktivasi, semua yang kita reaktivasi, poin belanja pribadinya menjadi milik mereka. Yang kita dapat sebagai enrollernya adalah poin new enroll-nya, poin reaktivasinya, poin aktivasinya. Berarti new BP April yang beli PEP langsung dapat poin 1. Betul, untuk dirinya Ibu Santi. Keren banget. Maksimal poin di aktivitas 2 jadi 14 poin ya Bu. Tergantung, maksimalnya memang di 14, kita assume 3 kali 4, 12 tambah 2, 14. Yes, reaktivasinya apakah ada jangka waktunya? Minimal setahun ya kalau reaktivasi Bu Esther. Kalau new BP April join 120 PV dapat poin 2 kah yang bersangkutan? Iya. Untuk dirinya sendiri dia dapat 2 poin berdasarkan order pribadinya. Betul sekali Ibu Kilia. Gak ada yang 400 poin. 400 poin masuk 190 PV atau lebih besar. 3 poin. Oke, ini masuk yang ini. 3 poin. Kalau order pribadi NFR enggak dihitung. Kalau member yang beli NFR dihitung juga. Semua member, semua brand partner baru ber-KTP Indonesia belanja di Yang Living Indonesia. New BP juga bisa diajakin untuk ngumpulin poin ini. Ya, poin belanjanya semua Indonesia, enroll Indonesia ya. Thank you, pertanyaannya keren. Sudah? Kita lanjut ke contoh. Sudah boleh lanjut ke contoh, guys. Kalau orderan bayar pakai kredit on account dihitung nggak? Kredit on account itu kan sebenarnya uang ya. Nah, uang yang tersimpan di account kita. Itu boleh. Kalau misalkan kita belanja IR pribadi setiap bulan dari April sampai Juli, April, Mei kita ada new enroller, terus terputus di Juni. Kita dari Ibu Eva, kita belanja IR pribadi setiap bulan dari April sampai Juli. Bulan April, Mei kita ada new enroller, activation, reactivation, terus terputus di Juni, nggak ada yang order. Di bulan Juli ada lagi. Apakah masih bisa mengikuti challenge? Masih bisa ya Ibu ya. Hanya paling ketika nggak ada yang order, kita nggak dapat poin untuk order pribadi ini. Oke. Tukar poin tidak dihitung PV-nya ya Ibu. Redeem nggak dihitung ya. Oke, Kakak Kiki boleh tolong diketik lagi aja, karena ini cepet banget kolom chatnya. Oke, saya lanjut dengan contoh untuk order pribadi. Ini contohnya ya. Jadi 100 PV 1 poin, 120 PV 2 poin, 190 PV atau lebih besar 3 poin, ekstra 2 poin jika 4 bulan berturut-turut minimal order 100 PV. Oke. Di April, dia belanja 100 PV dapat 1 poin. Di Mei dia belanja 120 PV dapat 2 poin. Di Juni dia belanja 400 PV dan Juli juga 400 PV dapat masing-masing 3 poin. Maka dia dapat 11 poin. Jika kondisinya seperti ini. Jadi ini bisa bervariasi tergantung jumlah order pribadinya. Ya, kenapa cuma bisa sekali order IR? IR itu essential reward point alias auto ship. Kita tentuin tanggalnya setiap bulan, kita tentuin cara bayarnya, kita tentuin produknya dan itemnya. Jadi sistem membaca dia 1 kali dalam sebulan harus sampai di tanggal sekian. Gitu. Jadi memang hanya bisa sekali. Oke. Saya lanjut dulu ya. Terus kalau ada retur itu akan mengurangi PV ya, jadi dijagain PV-nya. Artinya dihitung benar-benar apakah sudah sesuai dengan poin yang akan didapat atau belum.
Oke, ini aktivitas 2. Aktivitas yang ketiga, up-rank atau re-rank. Jadi up-rank itu adalah new rank advancement. Up-rank itu adalah pertama kali kita naik rank yang lebih tinggi. Sedangkan re-rank, kita pernah capai peringkat yang lebih tinggi sebelumnya, terus kita down rank ke peringkat yang lebih rendah, kita bisa capai lagi peringkat tertinggi kita yang dulu pernah kita capai itu. Oke, saya mau cross check dulu. Up rank atau new rank advancement itu adalah ketika saya berhasil naik ke peringkat yang lebih tinggi untuk pertama kalinya. Jadi selama ini peringkat saya senior star yang paling tinggi. Senior star, star, senior star, star, up and down. Terus selama April sampai Juli saya achieve eksekutif. Berarti saya bisa dapat poin up rank eksekutif. Kenapa? Karena pertama kali selama April sampai Juli saya achieve eksekutif pertama kalinya. Oke, tentang up rank, apakah kita sudah sama-sama paham? Definisi up rank dulu. Paham ya? Definisi up rank dulu. Ayo, supaya kita bisa sejalan. Up rank itu pokoknya pertama kali kita naik peringkat yang lebih tinggi. Ya, kita akan dapat poin. Oke. Oke. Terus ada lagi istilah re-rank. Oke. Re-rank. Ini makhluk apa ya? Jadi re-rank ini ada batasan. Minimal 6 bulan terakhir. Oke. Jadi kalau jatuhnya di April, kalau kita lihat mundur, ya, misalnya saya itu achieve eksekutif di September 2021. Oke. Habis itu saya down rank, senior star, senior star, star, senior star. Nggak pernah lagi achieve eksekutif. Pokoknya terakhir kali saya achieve eksekutif itu di September 2021. Nah, terus di April, itu kan jatuhnya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya kan, itu udah 6 bulan. Nah, di April, saya re-rank lagi jadi eksekutif. Re-rank-nya itu adalah saya capai kembali peringkat tertinggi yang pernah saya capai. Oke, re-rank itu adalah saya capai kembali peringkat tertinggi yang pernah saya capai. Jadi peringkat tertingginya yang saya capai kembali, maka saya bisa dapat poin re-rank. Misal April senior star, Mei ke star lagi, maka poinnya gimana? Nggak dapat poin. Misal highest rank XC, tapi drop tahun lalu exact 6 bulan senior star, bulan depan jika senior star kembali, apakah dapat poin? Apakah harus eksekutif? Nah, ini kita belum clear. Oke, ini kita belum clear. Saya ulangin ya. Yang dimaksud dengan re-rank adalah kita bisa dapat poin re-rank jika kita mencapai kembali peringkat tertinggi yang pernah kita capai selama April atau Mei atau Juni atau Juli. Itu teman-teman udah clear belum? Yang dimaksud dengan re-rank. Highest rank eksekutif. Ya, highest rank eksekutif, terus down rank senior star, star, associate mungkin. Kapan saya akan dapat poin lagi untuk re-rank? Pas exact lagi, thank you Kakak Andina. Jadi pas saya senior star, saya bukan re-rank namanya. Ya kan, saya akan didapat poin re-rank jika saya mencapai highest rank saya kembali. Ada pertanyaan, re-ranknya bulan ini dapat poin nggak? Jika selama ini highest rank-nya star, selama April Juli selalu achieve star, berarti tiap bulan dapat poin re-rank ya? Enggak. Ya.
Pernah capai rank SS di tahun 2020 dan up and down, lalu di April re-rank, pernah capai senior star di tahun 2020 up and down, lalu April re-rank senior star. Jadi kalau kita udah paham definisi re-rank, maka kita tinggal lihat timeline-nya. Ya, timeline-nya. Jadi misalnya kalau kita lihat di contoh berikut ya. Ini contoh A. Untuk aktivitas 3. Jadi Britney di September 2021 dia capai eksekutif. Oke, boleh kita fokus ke sini dulu. Britney September 2021 dia capai eksekutif. Nah, mulai Oktober dia down rank terus, star terus. Oke, ini April. April dia masih star. Apakah dia dapat poin? Karena dia re-rank star? Ini bukan definisi re-rank yang dimaksud. Lalu dia Mei senior star. Apakah dia dapat poin? Kan dia re-rank senior star. Ini bukan re-rank yang dimaksud. Nah, di Juni ketika dia eksekutif, jadi di September 2021 dia eksekutif terus turun star terus ya. Inilah yang disebut re-rank. Kenapa? Highest rank-nya dia capai kembali di Juni. Dia dapat poin 15. Oke, di Juli dia up rank sebagai silver. Di Juli dia up rank sebagai silver. Dia bisa ikut dapat poin 20. Oke. Tadi ada pertanyaan. Kan highest rank-nya eksekutif, ya kan? Kenapa ini ada poin untuk silver dan gold? Ini untuk poin up rank sayang-sayangku. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang eksekutif, kemudian up rank silver dan up rank gold selama program di April, Mei, Juni, Juli. Jadi poinnya untuk up rank ya. Semoga clear. Down rank jadi SS, apakah tetap dapat poin? Jadi kalau down rank nggak dapat poin. Tapi kalau re-rank atau up rank, dia dapat poin. Ini clear ya, poin 3 ini up rank atau re-rank. Down rank nggak ada poinnya. Tapi poin yang bulan lalu itu masih bisa berlaku. Nggak dihapus. Kalau lewat dari 6 bulan, bisa. Jadi 6 bulan itu minimal ya. 6 bulan itu minimal. 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, dia re-rank lagi bisa. Kalau Mei re-rank gold, terus Juni down, berarti Mei nggak re-rank gold ya. Mei-nya up rank gold, Ibu Ratna. Mei-nya up rank gold. Jadi ini berlaku cuma untuk eksekutif kan ya. Jadi dia up rank gold, Juni down rank silver, Juli re-rank lagi gold. Apakah dapat poin? Sekali lagi definisinya pertama kali. Up rank itu pertama kali mencapai highest rank. Nah, kemudian kalau dia re-rank lagi, gold itu kan kurang dari 6 bulan ya, otomatis poinnya cuma sekali. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus dari Ibu Latifah. Apakah yang dihitung rank pas bulan September? Very, very good question. Nanti ada di di contoh berikut ini ya. Jadi re-rank itu sekali lagi mencapai rank tertinggi kembali setelah minimal 6 bulan yang lalu kita mencapai highest rank itu. Jadi kalau gold, silver, gold itu berarti cuma 2 bulan, maka dia nggak dapat. Kalau di bulan yang sama, up rank 2 rank sekaligus dari start jadi eksekutif, poinnya dijumlah. Yes, amin, Ibu Yulan. Berarti re-rank dan up rank ini dalam periode ini cuma dapat poin 1 kali ya. Up rank karena highest rank dapatnya sekali, kalau mendapat poin up rank lagi, harus capai poin rank yang lebih tinggi lagi. Ibu Rizky Idasari. Kalau udah re-rank, yang selanjutnya bisa dilakukan adalah up rank. Ya, kalau Britney udah re-rank XC di Juni, Juli balik senior star lagi,
poin re-rank di Juninya nggak akan hangus. Ya, maksimal cuma uprank gold yang dapat poin. Ya, kalau ada platinum nanti kita akan hitungkan. Sementara ini diprediksi berdasarkan data statistik yang terjadi dari eksekutif ke platinum dalam waktu 4 bulan 0, sekian persen. Rani eksekutif di Agustus. April dia senior star. Dapat poin nggak? Dapat poin nggak nih teman-teman? Rani eksekutif di Agustus. April dia senior star. Dapat poin nggak? Ibu Anti, poin apa yang dia harus dapatkan? Nggak dapat ya? Nggak dapat. Tolong dipahami lagi definisi re-rank dan uprank. Re-rank itu mencapai kembali peringkat tertingginya. Ya, kalau dia mau dapat poin re-rank, yang dia kejar adalah peringkat tertingginya, eksekutif. Ada di contoh berikut ini, sepertinya. Ini kita lihat. Ini ya, senior star nih. Justin Januari 2022 capai senior star. Mulai Februari 2022 selalu star. Pokoknya uprank dan re-rank ini kembali ke definisi dulu. Uprank ini apa ya? Oh, naik peringkat yang lebih tinggi dari yang paling tinggi sebelumnya. Kalau yang paling tinggi dulu eksekutif, naiknya silver. Kemudian re-rank ini apa? Mencapai kembali peringkatnya yang paling tinggi. Dulu paling tinggi apa? Exec ya, dicapai lagi. Oke, re-rank ini ada batas minimalnya 6 bulan yang lalu. Misalnya 4 bulan yang lalu nggak dapat poin re-rank, yang bisa dikejar apa? Poin up-rank-nya. Oke, ini contoh Justin Januari senior star, di April dia star lagi, poinnya 0 dari aktivitas yang ketiga. Di Mei dia senior star, poinnya 0. Ya kan? Kenapa? Kan dia re-rank karena kurang dari 6 bulan. Oke. Kemudian di Juni dia senior star lagi. Poinnya masih 0. Kenapa? Karena masih kurang juga dari 6 bulan. Ya kan? Kemudian di Juli dia uprank eksekutif, uprank naik peringkat lebih tinggi untuk pertama kalinya. Ya, ini dia dapat 15 poin. Sorry typo ya, 15 poin. Kemudian ini yang tadi banyak ditanyakan. Hachiko di-enroll April. April dia baru di-enroll, langsung melakukan aktivitas 1 dan 2. Ya, April dia associate, Mei dia uprank. Uprank star. Dia dapat poin 4. Juni dia uprank lagi senior star. Dia dapat poin 8. Juli dia uprank lagi eksekutif. Dia dapat total 27 poin. Ini untuk yang baru-baru nanti bisa berlaku seperti ini ya. Re-rank kurang dari 6 bulan gimana? Ini tadi ada contohnya. Nih, contoh yang B. Nih ya. Nih, dia achieve senior star Januari. Mulai Februari dia selalu star sampai ini Maret. Di April dia masih star. Mei nih, Mei dia re-rank senior star sebenarnya, tapi kurang dari 6 bulan. Kita ngelihatnya kapan? Ke Januarinya. Dia nggak dapat poin. Semoga ini contohnya jelas ya. Justin Juli senior star dapat poin re-rank. Justin. Juli senior star dapat poin re-rank. Yes, betul. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Baru dia dapat. Gitu ya, jadi harus 6 bulan mundur ke belakang. Jadi patokannya untuk April itu patokannya September. Nanti Mei patokannya di Oktober, hitungan 6 bulannya. Oke? Oke, jadi re-rank itu ada patokan waktu juga. Senior star Desember, terus senior star lagi Februari, Maret. Dia star aja gimana? Senior star Desember, senior star lagi Februari, Maret, dia star aja. Berarti highest ranknya dia senior star.
ya. Ya, thank you sudah dijawab-jawabin. Oke, kira-kira seperti itu. Apreng rireng, apreng apa itu? Apreng pertama kali mencapai peringkat yang lebih tinggi dari peringkat tertinggi sebelumnya. Kemudian rireng mencapai kembali peringkat tertinggi, ya kan, yang pernah dicapai sebelumnya. Ada batasannya 6 bulan paling dekat. Lebih jauh masih bisa dapat poin. 8 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu bisa dapat poin. Tapi jika kurang dari 6 bulan, nggak dapat poin rireng. Dapat poinnya dari mana dong? Dari poin apreng. Justin senior star di Februari, jadi dia akan dapat rireng yang star atau senior star ya. Saya kembalikan Ibu Rizka Dela. Yang namanya rireng itu mencapai kembali peringkat tertinggi dalam waktu minimal 6 bulan. Ya, Ibu Rizka Dela mencapai kembali peringkat tertinggi yang pernah dia capai dalam waktu minimal 6 bulan. Jadi kalau di Februari itu waktunya kurang. Terus yang namanya rireng peringkat tertingginya, berarti kalau dia star itu belum rireng. Ya, 6 bulan ya. Oke. Senior star di Januari, terus saya star. Berarti di Juli nanti kalau saya senior star, baru dapat poin. Kalau exact poin apreng. Yes. Rireng Juli, maksimal highest ranknya Desember berarti ya, Bu. Ya. Jadi kalau September itu Maret, September itu April, Oktober itu Mei, November itu Juni, Desember itu Juli. Benar sekali. Ya, tadi typo ya, harusnya 15. Mencapai kembali peringkat tertinggi setelah 6 bulan. Kurang dari 6 bulan gimana Mbak Nurul? Dapat poin rireng nggak? Nggak dapat. Dapatnya apa kalau mau di aktivitas 3? Apreng. Thank you. Oke, pokoknya kalau kita galau kembali ke definisi dulu, baru menentukan tujuan. Oke, semuanya bisa diatasi kegalauannya dengan kembali ke definisi yang tepat. Terima kasih. Tepuk tangan 2 jari untuk teman-teman semua. Keren. Oke, ini tadi Hachiko udah ya, jadi yang di-enroll nanti di April, di Mei, atau di Juni, atau di Juli, selagi dia melakukan aktivitas 1, atau 2, atau 3, dia juga bisa mengumpulkan poin. Di sini saya nyontohin apreng rirengnya. Oke, ini contoh akumulasi poin. Oke, apapun peringkatnya teman-teman. Terakhir eksekutif bulan Juli 2021. Ini ada pertanyaan. Bisa ikutan program ini nggak, Harvest and Win? Eksekutif terakhir di Juli 2021. Habis itu down rank, up and down. Sepertinya bisa ikut Harvest and Win nggak, guys? Mohon dibantu. Bisa. Dapat double point nggak ya? Double point itu di Harvest and Win sepertinya impossible untuk poin 3 ini. Kenapa? Re-rank cuma bisa kemungkinan 1 kali. Kalau nanti ranknya sama lagi seperti ini, poinnya 0. Yang harus dilakukan adalah up rank. Sekali lagi, kembali ke definisi re-rank itu adalah mencapai kembali peringkat tertinggi yang pernah dicapai dulu. Kemudian setelah dapat poin up rank, yang harus dikejar adalah poin, setelah dapat poin re-rank, yang harus dikejar adalah poin up rank. Oke? Oke, kembali ke definisi aja ya guys kalau ragu. Desember exact, Mei exact. Oke, Desember exact, Mei exact. Mei kapan ini? Mei 2022. Exact. Desember exact, Mei exact. Mei-nya exact dapat poin nggak? Teman-teman? Nah, terus Juni. Juni apreng. Dapat poin nggak? Dapat. Ya, poin aprengnya dapat. Artinya jadi silver ya, kakak ya. Nah, kalau di apreng jadi silver dapat.
Poin aprengnya dapat. Oke, kita lanjut ke contoh akumulasi. Ini April dari 3. Ini aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Ya, ini ada 2 poin untuk aktivitas 1. Order pribadinya ini aktivitas 2 1 poin. Aktivitas 3-nya dia 4 poin. Kemudian di Mei, dia maintain. Jadi kalau maintain itu nggak ada poinnya ya. Kalau maintain rank itu nggak ada poinnya. Nah, 6 bulan lalu peringkat tertinggi associate. Kalau April senior star dapat poin up rank nggak? Pertanyaan saya Kakak Dara, sebelum 6 bulan lalu peringkat tertingginya apakah associate juga? Kalau memang associate terus, April dia senior star, dapat poin up rank nggak teman-teman? Dapat ya? Oke. Kita lihat ini Juni, ya. Di sini dia maintain. Kalau maintain rank, skornya untuk poin 3, aktivitas 3, 0. Nah, dia up rank senior star dapat lagi 8. Kemudian ini dia maintain lagi senior star untuk aktivitas 3, dia poinnya 0 di bulan Juli. Nah, ini totalnya 32 poin. Dia dapat 2 ekstra poin karena mengorder secara pribadi minimal 100 PV 4 bulan berturut-turut. Oke. Enroll lokal ya, enrollnya lokal, ordernya lokal. Local taste, local proud. Ini diri kita pribadi ya Bu Apin, untuk aktivitas 3 diri kita pribadi. Kitanya yang up rank, kitanya yang re-rank, poinnya untuk kita. Enrollan kita, poinnya untuk mereka. Thank you. Nah, kata Ibu Grace dapat double deh tuh poinnya, star sama senior star. Keren. Yang ini ya, kira-kira contoh akumulasi poinnya. Kemudian ini pemenang. Poinnya sudah dikumpulkan. Saya menangnya di mana? Ada di sini. Jadi ada 4 tier. Tier 1 itu untuk top 5 akumulasi poin tertinggi. Gimana jika ada poin yang sama? Akan dilihat jam achievement-nya, siapa yang duluan. Oke, jadi tier 2 itu bagi semua brand partner yang poinnya tepat sama dengan 35 atau lebih besar dari 35. Ya. Kemudian tier 3 itu 25 sampai 34 poin, tier 4 15 sampai 24 poin. Sebelum ditanya nih, tier 2, tier 3, tier 4 itu ada batasan pemenangnya enggak? Enggak. Selagi ada misalnya 200 orang di tier 2, ya kan, yang poinnya persis sama atau lebih besar dari 35, 200-200-nya akan menang di tier 2 untuk mendapatkan hadiah tier 2. Di tier 3 ada 1.000 orang. Selagi poinnya berkisar antara 25 sampai 34, ya kan, ke 1.000-1.000-nya akan menang. Yes, kayak Bora-Bora. Oke. Kemudian tier 4 15 sampai 24 poin. Ya. Ini pokoknya berapapun ada pemenangnya di jumlah tier-tier ini, poinnya sekian, sesuai dengan tabel ini, maka dia akan menjadi pemenang tier tersebut. Terus ini nggak perlu mendaftar, nanti akan ada leaderboard. Leaderboard artinya tabel gitu ya di VO menunjukkan si A udah sekian poinnya, si B udah sekian poinnya. Oke, ini akan mulai muncul di minggu pertama bulan Mei. Ya, di minggu pertama bulan Mei nanti mulai itu akan diupdate secara harian. Nah, pengumuman pemenang akan diumumkan melalui Mailchimp, email blast dari Young Living Indonesia setiap Jumat sore itu di tanggal 5 September 2022. Kemudian hadiahnya. Tadi kita udah bahas mekanisme, kita udah bahas up-rank, re-rank, pembelian pribadi, enroll, ya kan, berlaku kelipatan enggak. Nah, ini kita masuk ke hadiah tier 4
Untuk brand partner yang berhasil mengakumulasi 15-24 poin akan mendapatkan 10 essential oil senilai 3 juta rupiah plus. Oke, ada Velop, Peace and Calming, Eucalyptus radiata, flavoring, grapefruit, cilantro, citrus fresh, melaleuca, dan cedar. Ada wow nggak untuk hadiah tier 4? Value-nya 3 juta rupiah plus. Dah, kemudian hadiah tier 3. Ini 10 oil dan 1 diffuser, value-nya 4 juta rupiah plus. Ya, diffusernya Luster Artisan Diffuser. Kemudian hadiah tier 2. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini 12 oil dan 2 diffuser. 12 oil dan 2 diffuser, value-nya 5 juta rupiah plus. Bismillah ya, bismillah. Masya Allah hadiahnya. Ada wow nggak? Ini untuk tier 2. Nah, terus bukan wow lagi ya. Ya, selawatin dulu, pahamin mekanismenya sepaham mungkin, baru kemudian action. Nah, kita lihat hadiah tier 1. Untuk 5 orang top 5 yang berhasil mengumpulkan poin tertinggi, coba lihat di sebelah kanan slide saya. Oil-oil yang belum dijual di Indonesia, yang rare collection, collectible item, oil-oil yang